Shalom jemaat, welcome baby day. Hari ini kita mau menyembah Tuhan karena saya yakin dan percaya kita adalah umat-umat yang merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau satukan hati, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang selalu mempesona dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, haleluya. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sekali lagi umat Tuhan, kita mau sama-sama katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu
Shalom, saya dengan Dr. Rina Elizabeth, spesialis anak. Pada hari ini kita akan membahas tentang autism pada masa anak-anak. Berikut adalah kita akan membahas beberapa bagian yang akan kita bagi dari part 1 sampai 6. Jadi untuk memahami autism ini, kita juga harus memahami sejarah dari autism itu sendiri. Ya, jadi konsep inti, ya, di mana konsep inti ini membahas tentang karakteristik yang mendefinisikan autism. Dan yang ketiga adalah spektrum autism itu sendiri, di mana autism itu ada keberagaman dan ada rentangnya. Mari kita lihat dari sejarah autism itu. Nah, jadi saudara-saudara, autism itu ternyata sudah lama sekali diteliti, sekitar dari tahun 1943. Nah, ini oleh Leo Kanner, ya. Nah, ini ditemukan beliau mendapatkan pasien di mana di usia dini dengan gejala-gejala yang pada saat itu terlihat berbeda dari anak-anak lain. Lalu di tahun 1944 Hans Asperger ini menemukan sindrom Asperger yang mungkin saudara-saudara sudah sering mendengar tentang sindrom Asperger. Lalu pada tahun 1979 ditemukan Wing dan Gold, ya, konsep spektrum autism. Nah, Lorna Wing. Nah, ini semakin memperkuat lagi tentang penelitian-penelitian yang mengenai autism. Lalu sampailah di 2013 diterbitkan DSM-5 yang tentu saja perjalanannya juga tidak sebentar. Autism ini mempunyai 3 triad, ya, triad of impairments, yang dimana triad ini harus untuk mendiagnosis anak dengan autism ini harus mencakup pada individu tersebut, yaitu apa saja, yaitu interaksi sosial, di mana artinya anak mengalami kesulitan membangun dan mempertahankan hubungan. Lalu yang kedua, anak ditemukan mengalami kesulitan dalam komunikasi sosial, yaitu ada riwayat keterlambatan berbicara. Keterlambatan berbicara itu ya tidak hanya secara ekspresif tetapi juga reseptif. Dan adanya ekolali, artinya ekolali adalah pengulangan dalam bentuk frase dan memiliki pemahaman gestur yang terbatas atau secara nonverbal. Lalu yang ketiga adalah anak-anak dengan autism ya memiliki keterbatasan, bahkan sangat terbatas atau bahkan tidak ada dengan imajinasi sosial mereka, sehingga menyebabkan pola pikir mereka yang kaku dan rutinitas yang berulang. Nah, adapun konsep-konsep spektrum ya, jika prinsipnya adalah jika kita sudah bertemu individu atau anak dengan autism, kita itu baru bertemu satu. Artinya apa? Variasinya begitu luas. Jadi kalau misalnya anak dengan autism yang satu tidak sama dengan manifestasi anak autism yang lain. Nah, adapun autism klasik yaitu di mana kebutuhan dukungan itu harus signifikan, artinya dependent, long life ya. Sedangkan dengan PDD-NOS ya kriterianya itu parsial dan presentasinya beragam. Dengan sindrom Asperger sendiri, ini mereka memiliki intelektual yang baik, bahkan sangat baik, tetapi memiliki tantangan terhadap interaksi sosial tersebut. Lalu high function autism, umumnya high function autism ini bertumbuh menjadi individu yang mandiri dibandingkan autism yang klasik dan mempunyai kekuatan unik atau pulau-pulau jenius. Nah, bagaimana dengan implikasi spektrum untuk pendidikan ya? Nah, anak-anak dengan autism ini yaitu tentu saja pendekatannya harus individual, di mana rencana belajar disesuaikan profil unik setiap anak. Makanya kalau misalnya anak-anak autism yang harus ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ya, karena apa? Karena sifatnya individual educational program. Lalu
kita juga harus sebagai pendidik harus mampu mengidentifikasi kekuatan dari anak tersebut sebagai titik awal, dan tentu saja tidak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi dalam bentuk tim, yaitu terdiri dari orang tua, guru, terapis, bahkan bagian medis atau dokter. Nah, lalu juga ada lingkungan inklusif, artinya hak atas pendidikan bersama teman sebaya mereka. Nah, bagaimana dengan karakter autism pada usia dini, ya? Anak-anak dengan yang kita harus curigai atau misalnya dikeluhkan oleh orang tua, di mana orang tua mempunyai peran yang besar dalam mengidentifikasi dini sebelum mereka bawa ke dokter, yaitu anak-anak dengan autism ini memiliki kontak mata yang terbatas dan respon terbatas terhadap kalau misalnya mereka dipanggil nama. Nah, di usia dini ini biasanya kan anak-anak ini secara normal mereka mempunyai kemampuan bermain dengan teman-teman sebayanya, ya, berdasarkan milestone-nya. Nah, tapi anak dengan autism memiliki kesulitan bermain pura-pura, ya, artinya seperti main boneka-bonekaan, main mobil-mobilan. Nah, kalau misalnya main mobil-mobilan, mereka tidak bisa bermain misalnya ya menjalankan mobil, tapi mereka spesifik terhadap bagian-bagian tertentu dari mobil tersebut, yang mungkin papa mama seringkali melihat atau mendengar bahwa oh anak ini senangnya mainin ban mobil seperti itu. Nah, lalu anak-anak dengan yang kita curigai autism, mereka lebih suka bermain sendiri dan tidak ada joint attachment, artinya ya tidak bisa bermain bersama dengan teman atau kakak adik mereka. Nah, contoh kasus anak yang bernama Dean. Nah, dia bermain kereta sendiri, ya. Lalu pada saat ada anak lain yang datang mau nyamperin untuk bermain bersama, dia pergi menjauh dan anak dia tidak mampu untuk bergabung bermain bersama, yaitu joint attachment tadi. Lalu ada juga contoh kedua yang namanya Hana. Nah, pada saat dia ada di suatu ruangan, dia ada anak-anak yang bermain Play-Doh, dia hanya memperhatikan, ya, dia hanya memperhatikan dan tidak mampu untuk bisa bermain bersama. Lalu pada saat teman-temannya pergi meninggalkan mainan tersebut, dia baru nyamperin mainan untuk main sendiri. Okay. Nah, bagaimana dengan karakter komunikasi pada anak autism, ya? Anak-anak ini biasanya mempunyai keterlambatan berbahasa. Nah, ini harus diperjelas bahwa seringkali anak-anak dengan autism itu pemahaman dari awam bahwa oh kalau yang namanya keterlambatan berbahasa itu nggak ngomong sama sekali. Tetapi ini harus diluruskan bahwa keterlambatan dalam keberbahasaan adalah di mana kemampuan keberbahasaannya tidak sesuai dengan usianya. Ya. Lalu ekolalia itu artinya mengulang frase tanpa memahami makna. Ya. Contohnya seringkali dikeluhkan oleh orang tua, ya, atau bahkan menjadi suatu hal yang menghibur, ya, atau misalnya menjadi denial karena orang tua mengatakan anak saya itu bisa menghafal semua dialog. Dia misalnya nonton Barney atau Sesame Street, dia bisa menghafal, Dok, bisa menghafal semua gitu, ya. Lalu jadinya ini menyebabkan suatu hambatan anak dibawa untuk konsultasi lebih dini. Karena apa? Karena dianggap tidak memiliki keterlambatan keberbahasaan. Padahal kemampuan itu tidak sama dengan kemampuan keberbahasaan itu sendiri. Oke. Lalu yang ketiga adalah komunikasi nonverbal, di mana anak tidak berbagi ketertarikan terhadap hal yang dia sukai. Misalnya dia melihat pesawat, dia harusnya di usia sekitar 2 tahun dia akan menunjuk, mama ada pesawat gitu, tapi dia tidak menggunakan jarinya untuk menunjuk, ya. Lalu atau tidak menunjukkan menggunakan gestur lalu meraih tanpa menunjuk gitu. Lalu di dalam yang keempat adalah instruksi kelompok, ya. Pada saat individu atau anak dengan autism itu tidak merespon instruksi kelas, ya. Misalnya pada saat ada guru membacakan dongeng, anak ini akan pergi saja gitu, ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa merespon terhadap situasi sosial. Nah, bagaimana dengan perilaku repetitif dan minat terbatas,
yang didapatkan pada anak-anak autism, yaitu anak-anak ini memiliki perilaku stereotipik, artinya seperti contoh mengepak-ngepakkan tangan, berputar-putar, bergoyang-goyang. Dan selanjutnya adalah rutinitas yang kaku, ya. Jadi kalau misalnya ada rutinitas yang berubah, itu membuat mereka sangat tertekan, ya. Makanya akan menunjukkan perilaku-perilaku yang maladaptif. Nah, lalu yang ketiga adalah minat yang intens, ya. Anak fokus mendalam pada topik yang sempit, ya. Misalnya Andrew, ya, dia akan keliling komplek, dia fokus bukan untuk memperhatikan misalnya anak atau temannya yang ada di komplek, tetapi dia fokus sama nomor rumah. Dia akan tanya, "Mama ini nomornya 52, Mama ini nomornya 12." Jadi dia fokus untuk hal yang berbeda, ya. Lalu pola bermain yang tidak lazim, artinya dia akan seringkali menjejerkan objek, ya. Jadi seperti menyusun mobil, menyusun botol-botol gitu ya. Bahkan untuk pola bermainnya bahkan bisa bermain puzzle yang dengan dalam keadaan terbalik. Artinya ada anak-anak autism ini mereka itu tidak fokus kepada gambar dari puzzle tersebut tetapi dari bentuk gitu ya. Lalu nah ini perilaku ini sering berfungsi sebagai regulasi diri untuk memberikan kenyamanan dan prediktibilitas. Oke. Nah, anak-anak dengan autism juga mempunyai sensitivitas sensorik. Bisa hipersensitif, bisa hiposensitif. Pada hipersensitif ya mereka bereaksi berlebihan ya terhadap apa? Jadi kalau misalnya mereka mendengar suara keras itu terasa sangat menyakitkan. Makanya seringkali mereka menutup telinga ya. Lalu ada tekstur makanan yang tidak dapat ditoleransi. Jadi bukan rasa, melainkan teksturnya yang membuat mereka tidak nyaman ya. Atau sentuhan ringan yang membuat mereka terasa tidak nyaman dan cahaya terang ya. Sehingga modifikasi lingkungan sensorik ya, sudut tenang. Jadi kita caranya adalah strateginya di kelas adalah kita membuat ada sudut yang tenang, ada yang lebih gelap ya. Atau jadwalkan istirahat sensorik yang secara berkala. Nah, bagaimana dengan hiposensitivitas atau bereaksinya berkurang ya? Artinya anak-anak dengan autism ini bisa tidak merasakan nyeri secara normal ya. Contoh banyak sekali anak-anak dengan autism itu mereka menyakiti diri sendiri, memukul ya begitu kerasnya, tapi mereka tidak merasakan sakit atau mereka bisa menendang-nendang kakinya sendiri ya tanpa mereka merasakan nyeri. Ya, padahal sudah biru, padahal sudah kakinya sudah lebam-lebam gitu ya. Nah, ada juga anak dengan autism mencari stimulasi berlebihan ya, berputar, melompat ya, dan ada juga yang tidak peka terhadap suhu ekstrim ya. Makanya seringkali juga ada banyak kasus anak ini mengalami luka bakar karena dia misalnya memegang oven yang panas, tapi mereka karena memiliki hiposensitif, mereka tidak bisa merasakan panas atau dingin yang berlebihan. Nah, strateginya apa yang bisa dilakukan yaitu menggunakan headphone ya, peredam bising dan fidget tool ya untuk bisa mengurangi stimulasi yang berlebihan dan atau juga untuk paparan bertahap yang dipimpin oleh anak. Assessment dan diagnosis ya. Jadi ini merupakan proses evaluasi di mana ada alat assessment dan peran profesional dalam diagnosis autism. Nah, jalur-jalur diagnosis ini tidak berjalan dengan satu titik, tetapi ada perjalanannya, yaitu dimulai dari orang tua. Karena kan orang tua merasa kekhawatiran awal, ada pengamatan gejala awal itu yang diambil perannya oleh orang tua. Ya, lalu orang tua membawa rujukan kirim ke pelayanan yang sifatnya multidisiplin, lalu akan di-assess dan akan diobservasi dan dilakukan wawancara. Nah, begitu banyak alat-alat assessment untuk melakukan autism ya. Ya tentu saja tidak satu atau dua, bahkan dengan berjalannya waktu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, alat-alat assessment untuk autism semakin berkembang. Oke. Nah, bagaimana peran keluarga dalam diagnosis? Orang tua atau keluarga merupakan sumber informasi utama ya, di mana dokter, psikolog ya dapat menggali riwayat perkembangan dan pola perilaku anak. Lalu orang tua juga
mengamati sehari-hari sebagai pengamat sehari-hari dari anak-anak, dan mereka mengumpulkan dokumentasi perilaku di rumah yang dimana pada saat kita melakukan wawancara atau interview, data ini sangat penting sekali. Nah, orang tua merupakan mitra tim profesional ya, jadi harus menjalin kolaborasi aktif dalam penilaian, dan orang tua merupakan advokat anak, di mana orang tua memastikan kebutuhan anak itu terpenuhi. Nah, respon umum orang tua ya itu pasti awalnya adalah shock ya. Shock. Yang kedua adalah akan bisa terjadi penolakan terhadap diagnosis, terhadap keadaan anak kita. Lalu yang ketiga akan grief atau berduka. Nah, untuk menerima atau melakukan suatu tindakan intervensi kepada anak-anak yang mengalami autism, perjalanannya tidak cepat karena pasti akan menjalani atau melewati tahapan-tahapan yang tidak mudah. Orang tua dan praktisi adalah mereka partner, kita adalah partner untuk membangun kemitraan yang kuat ya, untuk mendukung apa? Mendukung anak-anak autism secara holistik atau secara keseluruhan. Bagaimana model kolaborasi orang tua dengan profesional? Tentu saja kita sebagai dokter sangat membutuhkan keterbukaan dalam berbagi informasi, ya komunikasi yang transparan tentang perkembangan anak. Yang menjadi sulit adalah pada saat orang tua tidak membagi informasi yang secara terbuka tersebut gitu, sehingga sangat berdampak terhadap diagnosis, tata laksana gitu ya. Kenapa? Karena kita mempunyai tujuan bersama, yaitu tujuan terukur yang selaras dengan kebutuhan anak. Jadi semuanya itu berorientasi kepada anak. Dan orang tua ya memiliki konsistensi di rumah dan sekolah. Jadi apa yang dilakukan di lingkungan itu juga harus selaras dengan di rumah atau di tempat terapi. Karena ya tadi kita adalah mitra. Dan kita sebagai profesional harus menghormati nilai-nilai keluarga, yaitu bagaimana pendekatan kita dengan konteks budaya itu juga harus diperhatikan. Komunikasi efektif orang tua dengan guru juga perlu dibangun ya, ungkapan yang efektif ya, misalnya kita menggunakan prinsip komunikasinya itu mulai dengan hal-hal yang positif. Kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, hindari jargon ya, seperti misalnya hari ini Amir sangat baik saat circle time. Dia bisa duduk 5 menit. Atau yang kedua, bisakah kita coba jadwal visual di rumah juga? Atau apa sih yang paling disukai Amir di rumah? Gitu. Tetapi ungkapan yang tidak efektif harus kita hindari. Karena apa? Kita tuh fokus pada perilaku bukan pada kepribadian. Nah, kita harus memperlakukan sebagai profesional, kita harus memperlakukan orang tua sebagai mitra yang setara. Contoh ungkapannya tidak efektif. Amir nih nggak pernah memperhatikan dan mengganggu di kelas, ya. Atau misalnya kalau mami lebih konsisten, kami pasti nggak punya masalah lah, gitu ya. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang seharusnya tidak diungkapkan oleh profesional. Nah, bagaimana kita sebagai profesional harus mendukung untuk orang tua, yaitu merawat diri, ya. Kita tidak bisa menuang dari cangkir yang kosong. Artinya apa? Orang tua memerlukan kelompok dukungan, ya, di mana di dalam kelompok ini setiap orang tua berbagi pengalaman dengan orang tua lain, dan itu tentu saja sangat membantu. Atau yang kedua juga orang tua juga membutuhkan konseling dan terapi. Karena apa? Karena orang tua membutuhkan dukungan kesehatan mental yang dilakukan oleh profesional. Lalu yang ketiga adalah respite care, artinya waktu istirahat terjadwal dari pengasuhan. Jadi harus ada break time, ya. Dan terbuka untuk komunitas online di mana orang tua terhubung dengan jaringan orang tua yang sifatnya global. Nah, bagaimana dengan teori dan praktik intervensi, di mana intervensi ini harus berbasis bukti untuk mendukung anak-anak autism di tahun-tahun yang awal. Nah, begitu banyak metode-metode terapi yang dapat dilakukan pada anak autism, dan tentu saja dengan ya tadi perkembangan ilmu pengetahuan ya semakin banyak intervensi yang dapat dilakukan, seperti dengan ABA, dengan PECS, dengan TEACH, dengan cerita sosial, di mana pendekatan ini elektif direkomendasikan
dan dapat digabungkan berbagai metode sesuai profil unit setiap anak. ABC contohnya ya, analisa ABC yaitu untuk memahami perilaku. Jadi bukan untuk punishment tapi untuk memahami perilaku anak autism. Contoh dengan A, antecedent, artinya apa? Ada kondisi atau aturan sebelum perilaku terjadi. B, behavior, yaitu tindakan yang terlihat dan dapat diukur. Dan C, consequences, yang artinya respon atau perubahan setelah perilaku muncul. Nah, contohnya adalah seorang guru meminta Amir untuk bergabung dalam kelompok. Ternyata Amir berteriak ya. Jadi antecedennya itulah guru meminta Amir untuk bergabung di dalam kelompok ya. Lalu behaviornya Amir berteriak keras-keras di kelas. Konsekuensinya akhirnya bu guru membiarkan Amir sendiri, dia nggak usah bergabung di dalam kelompok. Nah artinya ABC-nya ini yang dilakukan Amir ini adalah perilaku yang diperkuat. Untuk apa? Untuk menghindari pekerjaan yang sifatnya berkelompok. Nah tujuan ABC adalah untuk memahami fungsi perilaku, bukan untuk menghukum anak. Nah bagaimana untuk memahami perilaku menantang ya, dilihat versus sebenarnya ya. Stereotipik itu, perilaku stereotipik itu untuk meregulasi diri, artinya mekanisme coping, bukan perilaku buruk ya. Atau agresi, yaitu untuk mengkomunikasikan rasa frustasi anak dengan autism tersebut ya. Anak ini mengekspresikan kebutuhan tanpa kata-kata. Nah ini seringkali terjadi pada anak-anak autism yang sifatnya nonverbal. Nah kalau anak-anak autism menolak instruksi ya, artinya mereka mengalami kesulitan untuk memproses ya, bukan membangkang. Nah seringkali bilang ini nakal sekali atau ini susah diatur, sulit sekali dibilangin ya. Bukan, mereka itu sulit memproses ya. Atau kita menemukan anak dengan menarik diri, itu karena apa? Karena ada kelebihan sensorik. Dan anak-anak ini mengalami kewalahan lingkungan, bukan antisosial. Nah, prinsip manajemen positif adalah satu, mengidentifikasi fungsi di balik perilaku. Itu yang paling penting ya. Yang kedua, ajarkan perilaku pengganti. Yang ketiga, modifikasi lingkungan secara proaktif. Jadi lingkungan juga perlu dimodifikasi. Jangan anaknya yang dituntut untuk berubah gitu ya. Karena seperti yang tadi kita bahas bahwa anak ini memiliki rigiditas yang luar biasa. Yang keempat yaitu pastikan konsistensi dan prediktibilitas. Nah, bagaimana strategi praktek di kelas dan atau di rumah? Kalau di kelas kita sebaiknya menggunakan jadwal visual harian dengan gambar atau foto. Lalu yang kedua, penataan tempat duduk jauh dari gangguan sensorik. Yang ketiga, instruksi singkat dan jelas satu persatu. Jangan langsung semua instruksi diberikan. Lalu yang selanjutnya adalah peringatan transisi. Ya, dalam 5 menit kita akan selesai. Tolong rapikan pensil warnanya atau tolong masukkan bukunya ke dalam tas. Ya, jadi kita sudah kasih ancar-ancar ke anak-anak. Lalu kita juga menggunakan keyword ya, yaitu satu orang dewasa yang dipercaya. Bagaimana dengan di rumah? Nah, di rumah itu memerlukan rutinitas harian yang konsisten dan dapat diprediksi. Jadi kalau misalnya kegiatan itu tidak dapat diprediksi atau perubahan tiba-tiba, yang seperti saya jelaskan sebelumnya menyebabkan anak sangat frustasi ya. Lalu di rumah juga harus menyediakan jadwal visual untuk rutinitas pagi, makan, tidur dan sebagainya. Lalu juga kita sediakan waktu tenang setelah sekolah. Jangan langsung pergi les, pergi latihan ini, pergi nge-gym, pergi untuk berenang dan sebagainya. Lalu kita juga belajar untuk mengkomunikasikan harian dengan sekolah. Jadi ya tadi kita kan mitra, jadi kita harus berkomunikasi dengan pihak sekolah. Dan melakukan penguatan positif yang bermakna bagi anak. Nah, konsistensi rumah dengan sekolah adalah faktor paling kuat dalam kemajuan anak. Oke, setiap anak itu bersinar papa mama ya, pahami spektrum itu apa, lakukan diagnosis, lakukan intervensi yang efektif, kenali karakteristik dan melakukan kolaborasi yang kuat serta melakukan pembelajaran yang inklusif. Terima kasih, Tuhan memberkati, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja GBPRJC K7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rina Elizabeth SPA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal autis pada anak.
Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 2 Agustus 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. PRJ Mandiri Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benny Lim. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah TPM Adult and Couple Service. Hadirilah 9 tahun Anniversary Cancer Ministry. Miracle Still Happen. Sabtu 15 Agustus 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Ibu Linda Gumelar, Ketua YKPI, Ibu Julia Suharsono, dan Evangelis Indri Pardede. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah Welcome Baby Day hari ini. Semua berlangsung dengan baik. Dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang kesulitan belajar pada anak yang disampaikan oleh Ibu Dr. Rina Elizabeth. Tuhan, berkati Ibu Dr. Rina, berkati kesehatannya, keluarganya, profesinya, dan juga pelayanannya dengan berlimpah-limpah. Saat ini juga Tuhan memberkati para pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah Welcome Baby Day. Tuhan memberkati para suami. Jadikan imam, raja, dan nabi di dalam rumah tangganya. Tuhan juga memberkati kesehatannya dan pekerjaannya. Apapun yang dilakukannya selalu berhasil dan beruntung. Dan para suami terus memberikan dukungan dan support kepada istrinya, sehingga tidak ada lagi rasa cemas dan khawatir pada saat bersalin. Tuhan juga memberkati para istri yang sedang hamil. Tuhan memberkati kandungannya, dan setiap ilmu yang didapatinya dapat diterapkan kepada calon bayi di dalam kandungannya. Tuhan juga memberikan kekuatan saat melahirkan supaya semua berjalan dengan lancar. Dan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Tuhan juga memberkati bayi yang ada di dalam kandungan, semua dalam keadaan sehat dan normal. Dan sampai pada saat kelahiran, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tuhan yang memberkati dan memberikan kekuatan kepada para pemimpin rohani kami, Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan pengurapan double anointing di dalam pelayanan, pekerjaan, dan kesehatan. Dan keluarga besarnya semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran dan seluruh jajaran di pusat sampai ke daerah untuk tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. Dan setiap program yang ada semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan tiba saatnya kami menerima doa berkat melalui hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus,
dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.